Setiap orang tua tentunya ingin menanamkan sifat suka berbagi atau dermawan pada anak sedini mungkin. Orang tua tentu bangga kalau anaknya sudah memperlihatkan jiwa sosial yang tinggi sejak kecil. Namun, terkadang yang terlihat adalah perilaku sebaliknya. Anak tidak mau berbagi mainan, bahkan cenderung marah dan tantrum bila diminta untuk meminjamkan mainan kepada teman-temannya. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa balita cenderung pelit? Menurut psikolog Iksan Bella Persada, M.Psi, balita yang tidak ingin berbagi atau meminjamkan mainannya merupakan hal yang wajar dalam fase perkembangannya. Saat dimana orang lain menyebutnya pelit, sebenarnya balita sedang berproses mengembangkan konsep ego dalam diri mereka dan ini merupakan hal yang alami. Namun, ada satu hal yang ditegaskan oleh Iksan, orang tua jangan sampai mengucapkan kata anak pelit di depannya ketika anak tidak mau berbagi. Balita di usia 2 hingga 3 tahun sedang mengembangkan konsep egonya. Apa yang sedang terjadi di fase ini? Berikut penjelasannya. Pertama, anak memiliki rasa kepemilikan yang kuat. Si kecil seringkali memiliki rasa kepemilikan yang kuat atas barang miliknya. Anak mungkin menganggap mainan, makanan atau benda miliknya sebagai bagian dari dirinya. Rasa kepemilikan inilah yang menyebabkan anak sulit berbagi dengan orang lain. Menurut psikolog Paul Coleman, kebahagiaan anak usia 2 tahun didasarkan pada kepemilikannya, bukan pada perasaan apakah ia membuat orang lain bahagia dengan berbagi. Memang, dalam rentang usia ini, si kecil masih memiliki pemikiran egosentris dan sangat menjaga barang miliknya. Jadi, wajar bila ia masih sulit berbagi dengan yang lain. 2. Empati yang masih terbatas. Anak umumnya belum mengembangkan keterampilan empati untuk menempatkan dirinya pada posisi orang lain. Mereka masih fokus pada perasaan dan pikirannya sendiri. Jadi, jangan heran bila si kecil akan mengatakan semua benda yang ia sukai adalah miliknya dan tidak boleh dibagi dengan orang lain. Meski demikian, seiring bertambahnya usia si kecil, bunda tetap perlu mengasah kemampuan ia berempati agar semakin berkembang. Jadi, ibu tak perlu khawatir berlebih akan hal ini. Jangan paksakan balita untuk berbagi. Balita usia 2-3 tahun pada dasarnya memang belum bisa berbagi. Orang tua mesti paham bahwa balita belum mengerti konsep berbagi. Yang mereka tahu, benda yang diberikan kepadanya adalah miliknya. Orang lain tidak boleh meminjam atau meminta. Pemahaman ini bisa menimbulkan rasa khawatir berlebih pada si kecil saat ia harus berbagi mainan kesukaannya dengan orang lain. Itulah yang seringkali membuat anak marah atau menangis tantrum bila mainannya dipegang atau dipinjam orang lain. Demikian juga kalau ia melihat ibunya menggendong anak kecil lain. Balita masih belajar tentang arti kepemilikan. Anak masih melihat objek kesukaannya sebagai bagian dari dirinya. Ketika barang miliknya dipegang atau dipinjam orang lain, kekhawatirannya segera muncul, barang tersebut akan dimiliki orang lain. Perilaku atas pemahaman tersebut kerap membuat orang dewasa menganggapnya egois. Namun, perlu diingat, fase tersebut sifatnya sementara. Ini secara bertahap akan berubah seiring fase perkembangannya juga berjalannya waktu. Dalam fase tersebut, diperlukan peran orang tua yaitu penanaman nilai-nilai berbagi melalui contoh tindakan seperti berbagi makanan ke teman-temannya dalam kesempatan makan bersama. Ketika otak anak mulai berkembang dan mulai memahami arti kehadiran teman-teman sebayanya, ia akan mulai berinteraksi dengan teman-teman sebayanya itu. Anak mulai menjalin komunikasi dan bermain bersama. Dengan sendirinya, anak akan termotivasi untuk berbagi mainan untuk bermain bersama dan bekerja sama. Di usia 3-4 tahun, anak sudah mempunyai konsep yang lebih baik dalam berbagi karena mereka telah memiliki perasaan yang sudah lebih berkembang tentang kepemilikannya dan perasaan tentang orang lain. Itulah buah dari interaksinya dengan orang lain terutama dalam hal bermain bersama. Orang tua hindari 2 hal berikut. Menurut Iksan Bella Persada, M.Psi, orang tua harus menghindari 2 hal berikut. Pertama, memaksakan anak untuk berbagi. Hal tersebut dikhawatirkan anak akan tumbuh sebagai pribadi yang tidak percaya diri. Anak akan selalu mempunyai perasaan tidak enak apabila memiliki sesuatu apapun itu, tetapi tidak dibagikan kepada orang lain. Pemaksaan kepada anak usia 2-3 tahun untuk mampu berbagi juga dapat menyebabkan anak malah menjadi tantrum. Hal ini disebabkan anak merasa hak miliknya diambil dan diberikan kepada orang lain. Kedua, jangan menyebut anak pelit di depan anak sebagai ungkapan kejengkelan orang tua terhadap sikap anaknya. Kata-kata itu akan tertanam di benak anak hingga ia tumbuh besar. Hal itu bisa membuat si kecil merasa tidak dihargai dan berpikiran negatif soal konsep berbagi. Psikolog Iksan Bella Persada, M.Psi mengatakan, balita yang tidak pelit itu bisa jadi orang tuanya mengajarkan anaknya berbagi dengan temannya. Artinya, seorang anak sebenarnya juga bisa berbagi sejak kecil. Hal tersebut kembali kepada orang tua dan pola asuh yang diterapkan. Jadi, jangan menganggap kalau anak tidak mau berbagi adalah anak yang bermasalah. Berikut adalah peran yang bisa dilakukan oleh orang tua supaya anaknya mempunyai karakter suka berbagi dengan teman-temannya. Pertama, orang tua memberi contoh berbagi dengan teman-teman. Anak adalah peniru yang hebat. Maka, orang tua memberikan contoh adalah kunci dalam mengajarkan anak nilai-nilai penting seperti berbagi. Ibu dapat mencontohkan perilaku berbagi dengan melibatkan si kecil. Misalnya, Anda mengajak anak dan teman-temannya makan bareng di rumah. Misalkan makan kue atau makan mie.
Anda bisa minta tolong anak untuk mengambilkan kue di piring kecil dan membagikan kepada teman-temannya satu persatu. Bisa juga Anda minta tolong ke anak untuk menawarkan kue lagi ke teman-temannya yang mau nambah. Dari situ, anak bisa belajar bahwa ternyata berbagi bukanlah suatu masalah. Kedua, membiarkan anak untuk memiliki mainannya secara penuh. Bila memang si kecil enggan berbagi mainan dengan temannya, biarkan saja. Misalnya, ia sedang memainkan mainan mobil-mobilan favoritnya, jangan diganggu sampai ia selesai. Berikan mainan yang lain kepada temannya dan ajaklah anak Anda untuk tukeran mainan bila anak menginginkan mainan yang lain. Dengan demikian, akan lebih mudah bagi anak untuk menyerahkan atau meminjamkan barangnya ke orang lain bila ia sudah merasa puas. Ketiga, kenalkan anak dengan kata-kata yang berhubungan dengan berbagi. Terhadap anak yang tidak mau berbagi mainan dengan temannya, orang tua boleh mengatakan demikian. Kalau tidak mau berbagi sekarang, tak perlu marah, ya, atau, kalau sudah selesai main dengan boneka itu, nanti temannya boleh pinjam, ya, dan sebagainya. Kata-kata seputar ajakan untuk berbagi perlu dikenalkan kepada anak-anak supaya mereka memahami maksud kata-kata tersebut dan tidak keberatan untuk melakukannya. Demikian 3 peran yang bisa diambil orang tua dalam menghadapi anak balitanya yang belum bisa berbagi mainan dengan teman-temannya, menurut channel Bu Siska Guru TK. Semoga menginspirasi. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kalau menurut Anda video ini baik, silahkan klik tombol like. Oh iya, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe untuk saya. Terima kasih.